Selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari contoh-contoh soal untuk PPPK. Nah, di sini ada soal tentang manajerial sosiokultural. Sebuah perusahaan teknologi mengalami penurunan kinerja tim yang signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Manajer proyek, Sarah, diberikan tugas untuk menyelidiki dan memperbaiki situasi ini. Sarah menyadari bahwa salah satu masalah utama adalah kurangnya komunikasi yang efektif di antara anggota tim, yang mengakibatkan kesalahpahaman dan kebingungan terkait tugas-tugas proyek. Sarah memutuskan untuk mengadakan pertemuan tim darurat untuk mengatasi masalah ini. Dalam pertemuan tersebut, Sarah dengan bijaksana meminta masukan dari setiap anggota tim, menyediakan platform untuk mereka berbagi pengalaman dan perspektif mereka, dan kemudian menciptakan rencana tindak lanjut yang jelas. Apa langkah yang paling penting yang dilakukan Sarah untuk memperbaiki komunikasi di antara anggota tim? Jawabannya adalah D. Menciptakan lingkungan yang inklusif di mana setiap anggota tim merasa didengar dan dihargai. Sarah mengadakan pertemuan tim darurat untuk mengatasi masalah kurangnya komunikasi di antara anggota tim. Dalam pertemuan tersebut, dia dengan bijaksana meminta masukan dari setiap anggota tim, memberi mereka platform untuk berbagi pengalaman dan perspektif mereka, dan kemudian menciptakan rencana tindak lanjut yang jelas. Langkah ini membantu memperbaiki komunikasi di antara anggota tim karena mereka merasa didengar dan dihargai, sehingga mereka lebih mungkin untuk terlibat dan berkontribusi. Seorang manajer proyek, David mendapati dirinya dalam situasi yang menantang ketika proyek yang ia pimpin menghadapi hambatan besar yang mengancam penyelesaian tepat waktu. David menyadari bahwa komunikasi yang efektif sangat penting untuk menavigasi situasi tersebut. Dia memilih untuk bicara secara langsung dengan anggota tim untuk menyelesaikan masalah, menggali pemahaman mendalam tentang hambatan yang dihadapi, dan membantu merancang solusi bersama. Apa dampak positif yang mungkin terjadi dari pendekatan komunikasi yang dipilih David? Jawaban tepat adalah C. Peningkatan rasa kepercayaan dan keterlibatan anggota tim dalam menemukan solusi. David menghadapi hambatan besar dalam proyeknya dan menyadari bahwa komunikasi yang efektif sangat penting untuk menavigasi situasi tersebut. Dia memilih untuk berbicara secara langsung dengan anggota tim untuk menyelesaikan masalah, menggali pemahaman mendalam tentang hambatan yang dihadapi, dan membantu merancang solusi bersama. Pendekatan ini membantu meningkatkan rasa kepercayaan di antara anggota tim karena mereka merasa didengar dan dihargai, sehingga mereka lebih mungkin untuk berkontribusi dengan solusi yang efektif. Sebuah perusahaan besar sedang dalam proses implementasi sistem baru yang kompleks untuk meningkatkan efisiensi operasional. Manajer proyek, Lisa, bertanggung jawab untuk memastikan semua anggota tim memahami perubahan tersebut dan dapat mengintegrasikan sistem baru ke dalam tugas mereka. Lisa menyadari bahwa komunikasi yang jelas dan terbuka adalah kunci keberhasilan proyek ini. Oleh karena itu, dia merancang serangkaian sesi pelatihan interaktif dan forum diskusi di mana anggota tim dapat mempelajari sistem baru secara langsung, bertukar informasi, dan mengajukan pertanyaan. Apa manfaat yang paling mungkin diperoleh dari pendekatan komunikasi Lisa? Jawaban benar C. Peningkatan pemahaman dan penerimaan sistem baru oleh anggota tim. Lisa bertanggung jawab untuk memastikan semua anggota tim memahami dan dapat memahami integrasi sistem baru ke dalam tugas mereka.
Seorang guru di sekolah menengah, Anda mengetahui bahwa salah satu siswa Anda seringkali tertutup dan enggan berbicara di depan kelas. Meskipun ia memiliki kemampuan akademik yang baik, ia tampaknya mengalami kesulitan dalam mengungkapkan dirinya secara verbal. Anda ingin membantu Rani merasa lebih percaya diri dan nyaman untuk berbicara di depan umum. Apa langkah yang seharusnya Anda ambil untuk membantu Rani merasa lebih percaya diri dalam berbicara di depan kelas? Yaitu C. Membuat suasana kelas yang inklusif dan mendukung agar Rani merasa lebih nyaman berbicara di depan teman-temannya. Pilihan C adalah respon yang paling tepat karena menciptakan suasana kelas yang inklusif dan mendukung dapat membantu Rani merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam berbicara di depan teman-temannya. Anda adalah seorang manajer di sebuah perusahaan yang sedang mengalami masa perubahan besar dalam struktur organisasi. Banyak karyawan merasa cemas dan khawatir akan masa depan mereka di perusahaan ini. Sebagai seorang pemimpin, Anda ingin membantu mengelola perubahan ini dengan baik dan memberikan dukungan kepada karyawan agar dapat melewati masa transisi ini dengan lebih baik. Apa langkah yang seharusnya Anda ambil sebagai seorang manajer untuk memberikan dukungan kepada karyawan selama masa perubahan organisasi? Jawabannya C, respon paling tepat ya. Karena melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan informasi yang jelas dan terbuka tentang perubahan dapat membantu mengurangi kekhawatiran dan ketidakpastian mereka. 18. Anda adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan yang baru saja merilis kebijakan baru yang mengurangi jatah cuti tahunan bagi karyawan. Banyak rekan kerja Anda merasa kecewa dan frustasi dengan kebijakan tersebut, terutama mereka yang memiliki rencana liburan yang telah disusun sebelumnya. Sebagai rekan kerja yang peduli, Anda ingin menunjukkan empati kepada mereka yang terkena dampak kebijakan ini. Apa langkah yang seharusnya Anda ambil untuk menunjukkan empati kepada rekan kerja yang merasa kecewa dengan kebijakan baru mengenai jatah cuti tahunan? Pilihan tepat adalah B, karena menceritakan pengalaman pribadi Anda yang mirip dapat menunjukkan bahwa Anda memahami perasaan mereka dan memberikan dukungan secara emosional. Ini akan membuat rekan kerja yang merasa kecewa merasa didengar dan dipahami, sehingga memperkuat ikatan antara Anda sebagai sesama rekan kerja. Sebagai seorang supervisor di sebuah tim proyek, Anda mengetahui bahwa salah satu anggota Anda, Lisa, baru saja kehilangan anggota keluarga yang dekat. Anda memperhatikan bahwa Lisa tampak tertekan dan kurang fokus dalam pekerjaannya. Sebagai seorang supervisor yang empatik, Anda ingin membantu Lisa dalam melewati masa sulit ini. Apa langkah yang seharusnya Anda ambil sebagai supervisor untuk membantu Lisa dalam mengatasi kesedihan akibat kehilangan anggota keluarganya? Kita pilih jawabannya D, menyediakan bantuan psikologis atau konseling kepada Lisa untuk membantu dia mengatasi kesedihannya. Ini karena menyediakan bantuan ini dapat mengatasi kesedihan dengan dukungan profesional. Sebagai seorang supervisor empatik penting untuk menunjukkan perhatian dan memberikan bantuan yang diperlukan kepada anggota tim yang mengalami kesulitan, seperti Lisa dalam kasus ini. Anda adalah seorang relawan di sebuah organisasi amal yang memberikan bantuan kepada keluarga yang membutuhkan. Salah satu keluarga yang Anda bantu, keluarga Nur, baru saja kehilangan rumah mereka dalam kebakaran. Nur yang merupakan seorang ibu tunggal dengan dua anak tampak putus asa dan tidak tahu harus mulai dari mana. Sebagai seorang relawan yang empatik, Anda ingin memberikan dukungan kepada Nur dan keluarganya. Apa langkah yang seharusnya Anda ambil sebagai relawan untuk membantu Nur dan keluarganya dalam mengatasi kehilangan rumah mereka? Jawabannya C.
mengatur pertemuan dengan berbagai pihak yang dapat memberikan bantuan dan dukungan kepada Nur dan keluarganya. Pilihan C itu tepat karena mengatur pertemuan dengan berbagai pihak dapat memberikan bantuan kepada Nur. Dapat membantu mereka mendapatkan bantuan yang dibutuhkan untuk memulai kembali kehidupan mereka. Dalam situasi yang sulit seperti kehilangan rumah, penting untuk bantu mereka mengakses sumber daya dan dukungan yang tersedia untuk memulihkan diri dan membangun kembali hidup mereka. Di sebuah kantor pelayanan publik, beberapa pegawai mulai menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan standar pelayanan publik yang baik. Mereka terlibat dalam praktik-praktik korupsi dan nepotisme, serta menyalahgunakan wewenang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di antara rekan kerja lainnya yang merasa bahwa tindakan-tindakan tersebut dapat merusak citra dan integritas kantor pelayanan publik tersebut. Apa langkah yang paling tepat untuk diambil oleh manajemen kantor pelayanan publik dalam mengatasi situasi ini? Jadi jawaban yang benar adalah B, mengadakan pelatihan tentang etika dan integritas pelayanan publik untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pegawai kantor pelayanan publik. Pilihan B merupakan langkah yang paling tepat karena mengadakan pelatihan tentang etika dan integritas pelayanan publik akan membantu meningkatkan kesadaran di kalangan pegawai kantor pelayanan publik tentang pentingnya mematuhi standar pelayanan publik yang baik. Langkah ini juga dapat membantu mencegah praktik-praktik korupsi dan nepotisme, serta meningkatkan integritas kantor pelayanan publik. Pilihan yang lainnya itu punya kelemahan. Kalau kita melihat pola dari jawabannya, kita pilihlah jawaban yang paling, entah itu yang paling bagus atau yang paling buruk. Jadi kalau jawabannya semuanya buruk, lalu tiba-tiba ada satu pilihan yang baik, maka itu udah pasti jawaban yang benar. Nah, jadi kalau pilihan A itu cenderung kurang efektif dalam menangani masalah secara luas. Sementara pilihan C dan D mungkin tidak cukup untuk mengatasi akar masalah dan mencegah terulangnya praktik-praktik yang tidak sesuai di kantor pelayanan publik. Di sebuah kantor pelayanan publik terdapat seorang pegawai yang seringkali menolak memberikan pelayanan kepada masyarakat yang datang terlambat atau tidak membawa dokumen lengkap. Hal ini menimbulkan kekecewaan di antara kalangan masyarakat dan menurunkan citra kantor pelayanan publik tersebut. Apa langkah yang paling tepat untuk diambil oleh manajemen kantor pelayanan publik dalam mengatasi perilaku pegawai tersebut? Jawaban tepat adalah B, mengadakan pelatihan tentang pelayanan publik yang ramah dan responsif untuk meningkatkan kesadaran pegawai terhadap pentingnya memberikan pelayanan yang baik kepada setiap warga. Jadi pilihan B adalah langkah paling tepat karena mengadakan pelatihan tentang pelayanan publik yang ramah dan responsif akan membantu meningkatkan kesadaran pegawai terhadap pentingnya memberikan pelayanan yang baik pada setiap warga. Langkah ini dapat membantu mengatasi perilaku pegawai yang menolak memberikan pelayanan kepada masyarakat yang datang terlambat atau tidak membawa dokumen lengkap. Di sebuah kantor pelayanan publik terdapat seorang pegawai yang seringkali melayangkan pelayanan yang lambat dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan menurunkan kepercayaan terhadap kantor pelayanan publik tersebut. Apa langkah yang paling tepat untuk diambil oleh manajemen kantor pelayanan publik dalam mengatasi perilaku pegawai tersebut? Yang benar B, mengadakan pelatihan tentang manajemen waktu dan peningkatan produktivitas untuk membantu pegawai dalam meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Pilihan B merupakan langkah paling tepat karena mengadakan pelatihan tentang manajemen waktu dan peningkatan produktivitas akan membantu pegawai dalam meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Langkah ini dapat membantu mengatasi perilaku pegawai
yang memberikan pelayanan yang lambat dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi ini beberapa contoh soal untuk PPPK. Semoga dapat dipahami dengan baik dan rekan-rekan semuanya bisa mendapatkan hasil memuaskan saat ujian nanti.